slide yang saya terakhir. Pak, ada tuh Pak dulu zaman dulu Asia Work Pak. Iya, Saya bisa terus tuh Pak. Iya. Nah itu yang terjadi pada leader-leader perusahaan asuransi, Bu Susan. Gitu loh. Saya bisa ya. Lihat ini. Ya. Ini harus melalui ini dulu. Gitu kan ya. Kan nggak semua orang sama. Nah, gitu ya. Nah, kalau belum dia akan turun lagi ke bawah, muter lagi ke bawah. Nggak bisa langsung loncat. Ya. Nah, karena pada prinsipnya setiap orang kan berbeda. Mas Pe, nanti lebih dalam lebih jelas dan banyak orang melakukan kesalahan yang sama gitu loh. Termasuk kalau kita dalam konteks di sini soal depresi ya. Nah ini kenapa dulu gitu kan ya? Kenapa dulu? Misalnya gini, misalnya seseorang di rumah nggak punya beras ya, stres dong gitu ya, stres. Nah terus karena stres dia konsultasi ke psikolog. Nah, dapatlah motivasi itu ya. Motivasi gini-gini, oh harus gini ya, positive thinking, tenang. Kalau tenang nanti banyak apa bisa gini-gini gitu ya. Nah, dia tidak dari akar masalah. Nanti kira-kira dia sampai rumah gimana? Beras nggak ada. Balik lagi. Iya, gitu loh. Ya, karena dia tidak dari akar masalah. Nah, itu juga seperti itu. Nah, itu digali. Digali itu adalah di konseling. Nah, kebetulan kita punya beberapa teknik ya. Setiap sesi saya pakai dikit-dikit, saya lepas dikit-dikit, saya puter ya. Ingat ya. Dan putar itu kadang-kadang saya ulang berapa kali. Ingat ya, nulis di kertas, robek ya. Oh, kita udah lama-lama saya baru ngeluarin tapping kan. Itu loh short. Udah lama-lama saya ngeluarin yang full, gitu loh. Keberapa saya ngeluarin yang kuantum warna. Nah, jadi itu nanti setiap orang beda-beda. Ada yang tidak bisa memvisualisasi warna, ya nggak cocok pakai kuantum warna, gitu kan ya. Nah, ada juga kasus yang overthinking nih, yang depresi apa-apa dipikirkan ya. Nah, pas belajar tapping, dia malah pusing kan, takut salah. Lucu ya, takut salah, stres dia. Aduh, kalau titiknya melenceng bagaimana? Kan nggak masalah kan, titik melenceng itu nggak masalah ya. Ini geser dikit nggak masalah, nggak fatal, nggak ada cerita salah titik fatal, nggak ada. Nah itu kepikiran, nah berarti dia nggak cocok. Nah, seperti itu. Iya benar coach. Kayak untuk yang warna itu susah banget, nggak bisa. Ya, kalau gitu nggak usah pakai yang warna. Iya. Gitu loh, ya nggak usah dikhawatirkan ya. Atau mungkin cara Bu Susan, kita ngelihat warnanya, gitu loh. Kita ngelihat warnanya, ya. Nanti pada sesi kapan saya akan membuat teknik lain menggunakan suara. Padahal itu kuantum warna tapi dengan suara, dengan apa namanya frekuensi dan seperti itu. Nah, gitu loh. Jadi ini sebenarnya teknik-teknik ini semuanya apa namanya sudah confirm ya, gitu loh. Artinya sudah proven ya. Nah, tinggal nanti kita cocok ke mana gitu loh. Gitu. Kalau begini kan di tempat umum kan agak aneh kan. Gitu. Kita ngetok-ngetok apa-apa gitu loh. Ya, gitu loh. Jadi pinter-pinternya aja. Seperti itu. Tapi kalau anak sekolah, saya biasanya mengajarkan yang short tapping. Dia mau ujian nasional, mau SBMPTN, mau apa-apa, saya biasanya mereka ini loh. Karena mereka bisa stresnya tinggi ya. Tekanannya tinggi. Nah, seperti itu, belajar dan sebagainya. Silakan, ada pertanyaan? Nah, sekarang ada pertanyaan soal kuantum syukur. Ya, yang baru saya kasih apa namanya? Saya demokan dulu ya. Saya demokan dulu untuk kuantum syukur. Kita akan belajar tolong ikutin gerakan saya ya. Gerakan saya. Kita akan memegang kepala kita ya. Kita bicara dengan otak kita ya.
Otak kita. Saya kasih contoh aja. Yuk kita sama-sama ya. Kita bicara dengan otak kita. Wahai otakku, Wahai otakku, maafkan aku ya. maafkan aku ya. Selama ini aku kurang memperhatikanmu. Selama ini aku kurang Aku memperhatikanmu. telah berpikiran yang kurang baik, Aku telah berpikiran yang kurang baik, beremosi yang kurang baik, Beremosi yang kurang baik. berada dalam lingkungan yang kurang baik, Berada berada dalam dalam lingkungan yang kurang memasukkan baik, makanan dan minuman yang kurang baik, Masukkan makanan dan minuman yang kurang baik. yang semua ini dapat mengganggu kesehatan, yang Yang semuanya ini dapat dapat mengganggu mengganggu kesehatan kesehatan otak dan pikiranku. otak dan pikiranku. pikiranku. Nah, jadi tadi tahap pertama tuh tahap minta maaf ya. Jadi kita self talk. Nah, tahap kedua adalah kita tahap bersyukur. Wahai otakku, Wahai otakku, terima kasih ya. terima Terima kasih kasih Ya, kalau yang muslim bisa tambah terima kasih alhamdulillah gitu ya. Nah, karena engkau adalah bagian terpenting dalam tubuhku. karena Karena engkau engkau adalah bagian terpenting dalam tubuhku. Dengan keberadaanmu, Dengan keberadaanmu, aku menjadi pintar. aku menjadi pintar. Aku bisa mempelajari ilmu. Aku Aku bisa bisa mempelajari ilmu. Aku bisa menganalisa. Aku bisa bisa menganalisa. menganalisa, Aku bisa menyimpan memori. Aku bisa menyimpan memori. Dan aku bisa mengambil keputusan. Dan aku bisa mengambil keputusan. Nah, jadi tahap kedua adalah kita berterima kasih, gitu ya. Fungsi otak apa-apa. Kalau kita sendiri ngomongnya lebay juga nggak apa-apa ya, gitu lah. Nah, tahap ketiga adalah kita minta tubuh kita ya betul kerjasama untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Ingat kuncinya dengan izin Tuhan ya, dengan izin Allah. Kuncinya di sana. Nah, jadi di sini semua atas kehendaknya ya. Ini tahap ketiga. Wahai otakku, bantu aku dengan izin Tuhan. Bantu aku dengan izin Tuhan. Sembuhkan masalah penyakit otakku. Sembuhkan masalah penyakit otakku. Sembuhkan masalah penyakit pikiranku. Sembuhkan masalah penyakit pikiranku. Bantu aku untuk hanya berpikir yang baik-baik saja. Bantu aku untuk berpikir hanya berpikir yang baik-baik saja. Bantu aku untuk memudahkan pemahaman akan ilmu pengetahuan. Bantu aku untuk memudahkan pemahaman akan ilmu pengetahuan. Bantu aku untuk dapat menyimpan memori dengan baik. Bantu aku untuk dapat menyimpan memori dengan baik. Bantu aku mendapat ide dan kreativitas yang baik. Bantu aku mendapatkan ide dan kreativitas yang baik. Bantu aku mempunyai kemampuan analisa yang baik. Bantu aku untuk mempunyai kemampuan analisa yang baik. Bantu aku untuk selalu memberi keputusan yang terbaik. Bantu aku untuk selalu memberikan keputusan yang terbaik. Sehat. Sehat. Lebih sehat lagi. Lebih sehat lagi. Dan selalu sehat. Dan selalu sehat. Oke, ya itu contoh ya. Jadi kita berbicara kepada otak dan pikiran kita dan seterusnya. Nanti kita ngomong dengan mata kita ngomong dengan mulut kita, gigi kita, lidah kita, air liur kita, mata. Mata tadi belum selesai ya. Belum selesai mata, ada kelopak mata ya. Bagaimana jika kelopak mata kita tidak berfungsi dengan baik? Apa yang terjadi? Tidak bisa menutup, tidak bisa. Betul ya. Bagaimana kita pernah bersyukur dengan punya air mata, produksi air mata? Bersyukur. Ya, zaman kekinian banyak ya teman-teman kita atau orang tuanya tidak mengeluarkan air mata. Ada. Saya ada banyak kasus ya. Saya ada banyak kasus ya, dipanggil ibunya punya masalah begini, gini gitu loh. Itu termasuk autoimun ya dan sebagainya. Kita pernah bersyukur bahwa otot mata kita baik ya, bisa melirik ke kanan, kiri, atas, bawah ya. Dan banyak retinanya, korneanya dan sebagainya. Itu baru mata, belum selesai. Bulu mata ada manfaatnya, alis ada manfaatnya, dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu teknik adalah
Ingat, pertama kita tahu masalah kita dulu ya, makanya kita minta maaf kan. Nah, jadi salah satu obat terbaik ya, selain kita belajar tapping, ya, salah satu cara terbaik untuk melepaskan depresi adalah kuantum syukur. Boleh pilih, ya, silakan. Mau pakai kuantum warna juga boleh tulis di kertas boleh, dirobek boleh ya. Jadi kita sibukkan dengan dengan itu loh, dengan bersyukur. Nah, tadi pagi saya ikut pengajian AA Jim ya, SMA mungkin Mbak Ami juga ikut gitu ya, atau yang lain ikut. Ada masalah katanya kita mengeluh karena sakit gigi kan. Katanya harusnya bersyukur kata Agim lah, kan pada bingung bersyukur enggak. Banyak kan mana gigi yang sakit sama yang enggak. Enggak kan, seperti itu ya. Terus jantung kita sehat nggak? Mata kita sehat nggak? Nah, gitu. Jadi kita fokus sama itu. Nah, gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, kita mau ditukar nggak? Gitu loh. Nah, misalnya kita ngeluh jari jemarinya misalnya kena asam urat ya, sakit sekali tidak sebenarnya. Kita mau ditukar nggak sama orang yang lagi kena serangan jantung di RSCM sana? Nggak mau. Nah, seperti itu. Nah, kuantum syukur ada di sana. Ya, tapi tetap pertamanya apa? Tahu dulu masalah dan kita meminta maaf ya, karena kita telah menggunakan anggota tubuh kita tidak sebagaimana mestinya, melihat yang tidak baik, mengucapkan tidak baik, ya, melangkah yang tidak baik, mengatakan tidak baik dan sebagainya tidak baik. Nah itu, ini kuantum syukur ini kita bahas sampai puluhan tahun, ratusan tahun nggak selesai ya. Nah, silakan ada yang pertanyaan hakikat kuantum syukur ya. Yang di bawah nggak hanya tubuh kita ya, benda mati pun boleh ya. Kita bersyukur dengan bantal, dengan lampu, dengan pulsa dan kuota internet dan sebagainya. Ya silakan ada pertanyaan. Ya, Master Ari. Ya. Saya kayaknya mungkin terbalik mencatat atau apa ya waktu dulu itu saya. Jadi saya alhamdulillah saya setiap hari saya coba untuk bagian tubuh yang beda-beda gitu ya. Oh ya, meskipun tidak ada sakit yang pada saat itu saya rasakan gitu ya. Khusus untuk yang sakit biasanya memang lebih sering gitu. Betul, nah, boleh. Cuma waktu itu kayaknya saya tuh mulainya dengan terima kasih dulu, baru kemudian minta maaf. Saya terbalik atau maksudnya oke, kalau gitu ya saya biasanya terima kasih dulu, terus baru minta maaf, baru kemudian memohon izin untuk sama-sama bekerja sama untuk sehat gitu. Ya, kalau lihat adab itu harusnya minta maaf dulu. Gitu. Kita seorang minta maaf dulu ya, karena dindingnya tebal dan tinggi. Ya, satu-satunya menipiskan dan merendahkan dinding pembatas adalah dengan minta maaf. Gitu kan? Nah, kita zikir pertama kali juga kan kita memohon ampun kan. Ya, habis itu kita memuji kan. Alhamdulillah ya. Baru minta. Jadi jangan ujuk-ujuk minta ya. Enggak, rayu dulu ya. Tapi rayu dulu sebelumnya minta maaf dulu. Nah, seperti itu. Nah, jadi, makasih. Ya, insya Allah diperbaiki. Ya. Silakan yang lain. Terutama yang baru mengenal kuantum syukur ya. Sebagian di sini udah belajar, terutama yang baru ya. Mbak Dari, Mbak Lucy ya, dan sebagainya. Silakan. Pak UU gitu ya, Pak UU dulu lewat WA. Mbak Indah, silakan kalau ada pertanyaan tentang kuantum syukur. Jadi kita sibukkan ya. Nah, seperti itu. Tapi kita mini habit ya. Ya kalau bisa sehari bangun tidur kalau bisa 10, tapi kalau sulit 1 dulu. Ya. Nah, kalau bisa 10. Jangan kelebihan 10. Ya. Nanti nggak selesai-selesai karena habis itu kita bangun tidur ada kerjaan lain ya. Nah, maksudnya 10 itu 10 apa tuh Mas Ari? Jadi gini Mbak Dari ya, kita bangun misalnya besok Selasa subuh ya, kita bangun tidur ya, jam 3. Kita masuk 1. Lebih baik kita tulis ya daripada ucapan. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah hari ini saya dibangunkan dengan keadaan sehat. Ya, terima kasih semalam saya tidur dengan lelap.
Ya, jadi kita bersyukur bahwa kita semalam tidurnya lelap dan kita bangun dalam sehat. Satu ya. Oke. Yang kedua, terima kasih Tuhan, hari ini saya dikasih kesempatan, dikasih rezeki menghirup udara secara gratis. Bersyukur nggak yang sebenarnya orang lain di RSCM bayar? Iya, bersyukur. Ya, yang lagi COVID, lagi untuk napas aja susah ya, pakai ventilator. Nah, ketiga ya, kita bersyukurnya apa ya? Tersedia minum atau langsung ke toilet kan? Nah, pas keluar pernah nggak bersyukur? Bisanya keluar lancar. Ada nggak orang yang bermasalah? Ada. Atau ada kena iritasi atau apa kandung kemih? Ya, masalah. Waduh, itu kayak disilet ya, bukan saya. Ini orang lain cerita ya. Jadi mau itu aja udah trauma dia. Nah, akibatnya lebih parah. Akibatnya mereka takut minum. Ya, wah udah takut minum, udahlah dehidrasi apa-apa sampai nanti kena ginjal. Nah, seperti itu. Ya, baru 3 kan? Nah, gitu loh. 4 apa pas kita pup. Nah, terus 5 pas kita nyalain lampu ya. Nah, gitu loh. Di sini pernah nggak mati listrik lebih dari 6 jam? Pernah. Pernah ya. Apa yang terjadi? Sampai power bank pun habis ya. Iya. Gitu loh. Nggak bisa apa gitu loh. Udah ngeluh-ngeluh yang kebiasa AC. Jadi kepanasan. Nah, itu di situ pentingnya listrik. Nah, seperti itu. Pernah nggak kemarau panjang, air tanah nggak keluar, pompa nggak keluar, gitu ya? Nah, itu tahun berapa tuh kemarau panjang? Wah, seperti itu. Nah, sekarang kita justru mensyukurin, gitu loh. Yang ada kita lupakan. Nah, sekarang lah waktunya kita melakukan sekarang lah. Gitu, dan seterusnya sampai akhir hayat kita. Niscaya nggak akan kekejar ya. Yang Tuhan berikannya kan jutaan miliaran ya. Nggak kekejar, tapi kita punya usaha ke arah sana gitu, Mandari. Iya. Termasuk bintang, listrik, bantal, guling, ya, dinding ya. Mandari ada di rumah ada pegangan pintu ya? Iya, ada. Bagaimana jika tidak ada pegangan pintu? Kalau nggak ada pegangan pintu. Untuk buka sama tutup. Susah. Nah, gitu bisa kan. Dibuka. Bisa dicongkel. Pernah nggak bersyukur dengan hal kecil seperti itu? Enggak. Nah, jadi kita belajar untuk yang kecil-kecil. Nah, di sini siapa yang hobi fotografi? Fotografi itu dilatih supaya mengamati hal yang kecil, momen-momen yang orang lain nggak ngelihat. Nah, kita belajar seperti itu ya. Hal kecil nih. Tadi saya bilang air mata pernah nggak bersyukur? Ya. Gimana kok tidak ada bulu mata? Maaf ya. Apakah bulu hidung ada manfaatnya? Maaf ya. Ada. Nyaring kotoran. Menahan. Ya, apapun ya. Nah, seperti itu. Gimana nggak ada air ludah? Ya. Seret. Nah, ya. Lihat tangan saya kan bisa begini kan? Enak ya. Gimana kalau nggak bisa gini, saya nggak bisa makan padang ya. Iya, betul. Wah. Nah, seperti itu kecil-kecil ya. Bahkan kita lagi jalan aja ke warung sebentar ke Alfamidi, sendal saya putus gitu ya. Repot itu. Gitu kan. Tapi selama nggak putus, kita udah bolak-balik, nggak pernah bersyukur kan. Bolak-balik ke sana kemari. Nah, seperti itu. Nah, resleting rusak aja masalah kan dan sebagainya. Nah, ini kita mau belajar yang kecil-kecil ya. Satu halaman ini nggak cukup ya semua ya. Nggak cukup. Mungkin jutaan halaman ini ya. Gitu loh, sampai sanitizer tuh ya, paling bawah tuh ya. Dan sebagainya. Sabun, gayung. Nah, pernah nggak kita berterima kasih sama sikat gigi? Mandari ya. Nah. Berapa kali kita seumur hidup kita ganti sikat gigi? Pernah nggak berterima kasih barang satu pun? Nah, gitu ya. Nah, jadi ingat ya, kalau kita bersyukur, energi yang dikeluarkan apa? Kalau kita pakai tabel sama force? Power. Powernya apa? Lebih detail lagi. Yang paling atas apa? Enlightenment. Betul, pencerahan. Gitu loh. Ya, dan sebagainya. Nah, kalau kita melakukan sesuatu dengan rasa syukur dan menyenangi, kita selain dapat enlightenment, dapat juga joy. Ya, energi joy di bawah ya.
dapat 2. Tapi kalau bersyukur kita mendapatkan ketenangan, kita dapat lagi, ya, peace kan, di tabel power ya. Nah, gitu loh. Jadi kalau kita bersyukur dapat paket bonusnya dan sebagainya. Kita senang belum tentu bersyukur ya. Banyak kan orang senang-senang kan. Nah, gitu loh. Dan kita baliknya. Nah, seperti itu kita pakai energi cinta boleh. Pakai apa boleh dan sebagainya. Silakan. Kira-kira aneh nggak kita bersyukur akan benda mati ya? Nah, terima kasih atas mouse ya. Aneh nggak? Ini mouse nih. Enggak aneh. Karena ini ciptaan ya yang membantu Iya. memudahkan saya dan sebagainya, komputer dan sebagainya. Kemarin ini saya pernah cerita tuh sama teman saya, suruh bersyukur, berterima kasih. Kata dia, terima kasih tuh sama Tuhan. Gitu, Pak. Nah, oke. Itu cuma definisi aja Bu Susan ya. Terima kasih itu pada sesama makhluk, bersyukur itu pada Tuhan gitu lah. Tapi itu definisi aja, mungkin definisi dia terima kasih pada Tuhan boleh lah. Kalau gitu kita terima kasih pada manusia dan terima kasih pada Tuhan. Nggak apa-apa gitu aja deh. Kalau emang definisi seperti itu, ya terima kasih Tuhan tiba-tiba pada manusia gitu ya. Berarti dia tidak pernah terima kasih sama manusia ya yang ngebantu ya. Nggak apa-apa. Itu kan pilihan. Iya, kan? Ya biarin aja. Ya, dia telah memilih jalan hidup. Kita kan tidak memilih itu kan. Nah seperti itu. Iya betul. Ini sampai kapanpun kita nggak selesai bahas kuantum syukur ya. Silakan masih ditanyakan atau yang lain ya. Gitu loh. Jadi sebenarnya banyak masalah bisa diselesaikan dengan kuantum syukur dan sebagainya. Dan setiap agama juga belajar ya. Saya lihat menurut saya jadi yang dari agama lain juga ada ayat-ayatnya ya. Kalau di Islam ada Ibrahim ayat 7 dan sebagainya ya dan sebagainya. Ya silakan kalau ada yang lain. Nah, ini juga ya. Lihat, kemarin kita ya. Nah, lihat ya. Kalau kita fokusnya ke depresi meningkat. Ya. Depresi meningkat, maka serotonin turun, ya. Serotonin adalah hormon antidepresan. Ya. Jadi kita kalau cemas, anxiety, itu pasti hormon serotoninnya rendah. Pasti. Ya. Cara menenangkannya adalah dengan meningkatkan hormon serotonin. Masalahnya kalau kita datang ke psikiater dikasih obat serotonin dan semakin lama kita semakin tergantung akan obat itu dan nggak akan bisa lepas. Gitu ya. Nah, maka itu kita salah satunya dengan rasa bahagia, dengan apa-apa. Nanti boleh di Google, kalau hormon serotonin turun, 80%, nanti saya bisa kasih video YouTube-nya juga ya, 80% masalah pencernaan. Pencernaan paling ringkih adalah lambung. Nah, jadi kalau depresi, yang pertama kali terkena adalah lambung. Nah, ingat di pembukaan saya ya, ciri-ciri depresi, masalah penyakit lambung tidak kunjung selesai. Artinya depresi. Ya. Nah, karena depresi itu kan tadi overthinking kan, apa-apa dipikirin ya. Nah, jadi cemas. Ini lambung saya kenapa ya? Kok begini ya? Kok nggak sembuh-sembuh ya? Nah, gitu loh. Kalau cemas, depresi tambah meningkat. Tambah meningkat, serotonin tambah drop. Lambungnya tambah parah. Tambah cemas. Ini jadi lingkaran setan. Ya, makanya kita harus memutus dengan teknik merubah jadi power, yaitu kita melakukan kuantum syukur ya. Tapi jangan lupa ya, kita minta maaf dulu ya, ketemu masalahnya apa dan sebagainya. Nah, baru nanti kita mulai masuk ke bersyukur. Kalau bersyukur hadiahnya apa? Endorfinnya naik. Nah, serotoninnya juga naik ya. Kalau endorfin naik, yang timbul adalah rasa bahagia dan sehat. Sehat kita bersyukur lagi. Nah, mumpung sehat jangan diputus ya. Ada orang lupa bersyukur, keputus itu. Sayang banget ya, sayang. Lingkarannya sayang gitu loh dan sebagainya.
Nah, ini intinya, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ini intinya di lingkaran ini. Ya, sebelumnya masalahnya ada di lingkaran ini. Sebelumnya masalah di sini. Nah, jadi kita mulai akrab dengan apa itu hormon serotonin ya. Nah, nanti boleh silakan di Google cari serotonin alami ya. Nah, nanti silakan ada banyak pilihan. Artikelnya banyak ya. Jadi masing-masing caranya banyak. Nah, tapi yang saya ingat ada pisang, ada omega 3 dari ikan salmon, ada dark coklat ya, dan sebagainya. Itu adalah antidepresan. Jadi kita itu bagaimana supaya kita tidak tergantung sama dokter gitu loh. Begitu, silakan ada pertanyaan. Wah, betul tuh Pak. Kalau depresi penyakitnya lambung. Yeah. Saya juga punya teman, terus sekarang udah punya pacar, sekarang jadi nggak sakit lambung tuh, udah sembuh dah. Ya, berarti masalahnya di situ kan deh. Kok nggak ini gitu ya, nggak gini deh, kok nggak nikah gitu. Mungkin masalahnya di sana gitu ya. Ingat ya, kita bukan sesi konselingnya di sini ya. Nah, gitu loh. Ya, kita mutus gitu lah. Jadi apa namanya? Tapi kalau mau sesi konseling nanti boleh ini apa namanya? Boleh kita bahas di ini. Sebenarnya kan kita sebelumnya udah ya. Apa namanya? Kita juga bisa pakai tetap ya. Stres itu kita buang. Jadi sebelum stres itu mengendap, langsung kita buang. Ingat ya kemarin Pak Dodo nanya ya, waktu saya tanya buang sampah. Sebelum rumah kita penuh sampah, kita buang. Nah gitu ya. Jadi hanya sampai level stres aja, nggak sampai level depresi. Sebelum jadi depresi kita udah kita buang. Jadi levelnya cuma di stres aja gitu loh. Nah, sambil kita mengurangi depresinya tadi banyak ya, dengan quantum syukur, dengan tapping, dengan apa lagi ya, banyak kita gitu loh. Saya sendiri punya ratusan teknik. Nah, saya keluarin dikit-dikit ya. Kalau keluarin semua mabok gitu loh. Mau yang mana gitu ya. Karena ini cocok-cocokan. Nah, seperti itu. Silakan yang lain. Nah, ingat juga ya, tempatnya harus kita atur ya. Di mana kita mendapatkan kedamaian, di mana kita mau membuang negatif, di mana seperti itu ya. Di mana ruang curhatnya, di mana apa gitu loh. Kita sudah mulai memperhatikan tempat. Gitu ya. Ada yang sudah coba ini? Menggunakan musik brainwaves? Belum, Pak. Belum. Ya, ini cara mudah. Cara mudah teknik healingnya. Nah, seperti itu ya. Nah, teknologi ini pastikan menggunakan headphone atau earphone ya. Ya. Dia ada perbedaan 10 Hz antara kiri dengan kanan. Ya, perbedaan frekuensi ya. Perbedaan frekuensi itu disebut dengan binaural beats. Nah, karena perbedaan frekuensi itu otak akan mengambang. Mengambang itu adalah turun dari alfa ke theta. Kan ngambang itu kan kayak orang ngantuk kan? Nah, itu dia. Nah, perbedaan frekuensi kiri kanan itu membuat mengambang. Karena ngantuk itu mengambang, pikiran bawah sadar terbuka. Nah, disitulah kita kesempatan untuk memasukkan afirmasi-afirmasi ya. Nah, seperti itu. Kesehatan kita, masa depan kita, dan sebagainya. Ya. Ini suara lagu apa ya Pak? Kalau yang pertama itu kan seperti hujan, Bu Susan. Yang brain upgrade tuh, hujan, petir, suara kodok, gitu loh. Nah itu perdengarkan 21 hari berturut-turut. Itu harus pakai headset ya? Pantesan kalau saya kan dulu pernah coba tuh Pak, suara hujan tapi pakai suaranya keluar gitu. Kalau jadi nggak tidur. Iya. Kalau ini jadi tidak ada perbedaan frekuensi kiri sama kanan, gitu. Kalau nggak pakai headset, gitu ya. Oh gitu. Jadi bias kan, kanan masuk kiri, kiri masuk kanan. Jadi nggak, kita hanya dapat nikmat suaranya aja. Suara hujan kan bikin enak kan ya.
gitu loh, bikin nyaman. Tapi tidurnya nggak nyampe gitu loh. Apalagi kalau otak kita banyak pikiran kan, seperti itu. Nah ini bantu. Jadi ini dipaksa secara elegan dengan teknologi, ya dibuka, seperti itu. Pikiran sadarnya dilumpuhkan pelan-pelan, gitulah. Pikiran bawah sadarnya mulai terbuka. Nah, ini menggunakan teknologi. Jadi banyak cara untuk kita masuk ke bawah sadar dengan teknologi audio brainwave dengan teknik binaural beats. Ya, jadi ada teknik menggunakan 10 Hz perbedaannya, ada yang menggunakan 5 Hz sama aja. Jadi ada audio 5 Hz. Jadi kalau kita Google ada yang pakai 5 Hz boleh, ada yang pakai 10 Hz boleh. Ya, kalau pakai 15 Hz kebesaran. Seperti itu. Pak, kalau buat tidur siang juga boleh nggak, Pak? Boleh. Boleh, ya boleh. Gitu ya. Maksudnya apa namanya? Kalau malam suka kelupaan gitu ya. Yang penting satu hari ada satu aja gitu loh. Kirain siang juga, kalau mau tidur malam juga gitu. Enggak usah. Satu hari cukup satu aja. Cuman pastikan enggak ada hari yang bolong. Oh, gitu. Ya. Oke. Gitu ya. Nanti kalau sudah 21 hari, baru kita masuk ke Sleeping Beauty. Nah, saya udah kirim kan? Sleeping Beauty. Sleeping Beauty lebih dalam lagi. Tidurnya sampai ke level delta. Sebenarnya ini juga masuk ke delta, tapi kalau Sleeping Beauty lebih dalam lagi. Deltanya delta bawah. Kalau brain upgrade, deltanya masih delta atas. Nah, gitu loh. Demikian Bu Susan. Kayaknya saya kalau tidur, kayaknya deep sleep-nya ada tuh, soalnya nggak bangun-bangun Pak sampai pagi. Oh iya, bagus lah. Tapi kalau udah agak mau ke pagi tuh suka ngimpi. Iya, karena mulai ada cahaya, gitu kan. Makanya deep sleep agak sulit terjadi pada siang hari, kan ada cahaya. Ingat ya, hormon HGH itu baru muncul saat betul-betul gelap gulita. Ya, karena sensornya ada di belakang retina kita, gitu ya. Nah, begitu gelap gulita baru tubuh memproduksi hormon HGH, human growth hormone. Nah, di situ mulailah ada regenerasi sel, ada relaksasi yang dalam, ya, pengobatan depresi dan sebagainya seperti itu. Ya, silakan, ada 10 menit lebih dikit lagi, ada pertanyaan, manfaatkan ya interaktif ini. Walaupun lanjutnya tetap bisa di WA group. Nah, ini paling gampang ya. Ini paling gampang. Tapi pastikan jangan di ruangan tertutup ya. Gitu lah. Pastikan nih ruangan yang luas ya. Karena kita niatkan untuk membuang negatif bersamaan dengan hembusan nafas kita. Ya. Wah, ini mah nggak bisa nih di rumah aku. Adanya di depan itu. Termasuk lagi ke dalam. Iya, ingat waktu kita di sini sebagian udah belajar transfer energi, bahwa tubuh kita selalu ada residu energi ya, baik energi positif atau negatif gitu loh. Nah, jadi apalagi ini kita ngeluarin lewat nafas kita adalah residu energi negatif. Silakan, ada pertanyaan. Ya, jadi penting setiap malam kita mencapai level penting dan wajib delta. Supaya yang keluar apa? Ini. Gitu ya. Dengan regenerasi sel, seseorang bisa tampak lebih muda dari usianya dan sebaliknya, tampak lebih tua dari usianya. Ya kuncinya di HGH ya. Kalau tampak lebih tua dari usia, dia gagal regenerasi sel. Jadi setiap malam kita tubuh itu melakukan regenerasi sel alamiah. Tubuh itu pintar ya. Tubuh itu pintar. Silakan baca-baca ini, ada yang ngerasa gitu ya. Tahu reflection guard? Itu mah kan.
Oh, jauh lebih parah ya. Kalau reflux itu adalah asam lambung itu naik sampai ke tenggorokan, gitu ya. Nah, nggak pernah sih. ya, kalau GERD lebih parah lagi ya, sampai dadanya panas, paru-parunya panas ya, sesak. Nah, makanya orang GERD itu ciri-ciri persis mirip dengan serangan jantung. Nah, orang ketakutan sekali itu. Kalau dilihat literasinya mirip, panas apa-apa gitu loh. Nah, itulah terjadi tingkatan lebih parah daripada masalah lambung. Ya, kenapa terjadi reflux sama GERD? Ya, jadi begitu makanan kita ya, ini karunia Tuhan ya, begitu lewat tenggorokan, ya, usus langsung melakukan gerakan peristaltik. Tahu gerakan peristaltik? Pelajaran biologi kalau IPA ya. Apa ini maksudnya? Meremas-remas makanan ya. Ya, lumat. Ya, biar lumat. Nah, gerakan peristaltik ini sekaligus jadi klep. Hanya bisa turun, nggak bisa naik. Nah, gitu ya. Dia pertama kali menghancurkan, meremas-remas, sekaligus hanya jadi klep, bisa turun, tidak bisa naik. Ya, saat depresi ini gagal berfungsi dengan baik, meremasnya tidak sempurna, masih ada bolong. Itulah makanya terjadi reflux. Ya, asam lambungnya naik sampai ke tenggorokan. Ya, asam lambung itu keras ya, korosif. Namanya juga asam karena dia difungsikan untuk menghancurkan makanan. Sedangkan tenggorokan tidak didesain untuk bertemu dengan asam lambung. Udah, kena kita tenggorokannya. Nah, kebanyakan awal dari kanker tenggorokan yang saya lihat dari literatur adalah kebanyakan asam lambungnya sering naik. Nah, jadi buntutnya panjang ya. Jadi hati-hati dengan depresi, buntutnya panjang. Nah, seperti itu. Nah, nanti lagi masuk. Belum lagi masuk ke saluran pernapasan, ke paru-paru. Nah, gitu ya. Nggak hanya cairannya, gas panasnya saja. Nah, GERD udah sampai ke situ ya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi anxiety ini bukan masalah yang ece-ece ya. Dan ini disebut, jadi kadang-kadang dokter atau apa teman saya juga bilang ini adalah penyakit kekinian nih. Dan GERD itu tidak bisa disembuhkan secara medis. Tidak bisa. Ya, dokter cuma ngasih penenang apa-apa, harus ditahu akar masalah apa-apa melalui proses konseling ya, hipnoterapi apa-apa baru. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi harus ada proses konselingnya untuk melepasnya. Jadi rem tangan itu harus dilepas ya. Kalau apa namanya? Kalau ember yang bolong harus ditutup dulu dan sebagainya. Tadi ban mobil kurang angin, kita isi anginnya dulu dan sebagainya. Dan sebagainya itu disebut dengan proses konseling supaya nanti ininya lebih optimal hasil kesananya gitu. Silakan, ada pertanyaan lagi. Master Ali mau tanya. Iya, silakan. Itu tadi kan ada banyak metodologi ya. Iya. Kantum dan sebagainya. Ya. Kapan kita merasa bahwa teknik itu yang paling tepat untuk kita? Oke. Kan misalnya kita coba misalnya karena hampir semuanya kan harus repetisi sampai 21 hari ya. Iya. Terus kapan yang ini yang pas untuk kita gitu? Iya. Kasih. Iya, makasih ya, Mbak Ami. Yang pas yang tahu kita sendiri ya. Testimoni dari kita sendiri ya. Saya sendiri nggak tahu pas atau enggak kan. Kayak tadi kan Bu Lucy gitu ya, atau Bu Susan bilang saya susah tuh untuk membayangkan warna. Berarti udah pasti nggak pas ya. Coret gitu kan ya. Nah, yang kedua apakah kita walaupun sedikit sudah ada kemajuan gitu ya, sudah ada kemajuan. Nah, gitu loh. Tadi sakit mah saya sakit banget ya. Goler kiri, goler kanan nggak bisa. Kan mah gitu kan begitu kan. Kalau lagi akut kan. Nah, sekarang sudah mulai bisa. Sudah mulai tenang. Nah, itu udah tanda-tandanya. Nah, coba kita niat ya. Jadi sebenarnya kita boleh 7 hari atau 21 hari, 27 hari udah kerasa nggak ada gini, mungkin kita bisa pakai
teknik yang lain. Nah, tapi yang paling penting di luar itu semua Mbak Ami ya, adalah belief system. Ya, adalah belief system ya. Kalau kita tidak percaya, tidak yakin dengan ini omong kosong apa-apa, udah lupakan. Selesai semua gitu ya. Selesai semua gitu loh. Termasuk juga kita nggak percaya sama dokter kita dengan obat apa-apa gitu, udah selesai. Jadi belief system gitu. Demikian. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Silakan ada pertanyaan lain. Ya, nah ini hati-hati dengan kita membiarkan depresi ya. Hati-hati dengan membiarkan depresi ya. Nah, jadi ada masalah mental itu 3 tahun pertama depresi itu kita biarkan ya. Orang itu jadi, nah ini ekstrim nih. Bisa sangat pendiam, mengasingkan diri, nyempil, ya, ansosial dan sebagai atau antisosial, atau bisa sangat agresif, gitu ya. Itu sudah kena masalah mental, ya. Kalau didiamkan sudah kena fisik. Nah, fisiknya kita nggak tahu, ya. Yang paling gampang mah, ya. Yang kedua ada bahu, ya. Ada yang kena ginjal, ada yang kena ke pankreas, ya. Ada yang kemana ya? Ada yang kenanya ke sistem kekebalan tubuh. Bisa dua, kekebalan turun atau terlalu agresif. Nah, sekarang kebanyakan adalah terlalu agresif. Ya, yang ketiga adalah parah. Ya, nah ini biasanya sudah minimal bipolar, maksimalnya skizofrenia. Ya, beda kesamaan bipolar dengan skizofrenia adalah mood swing. Ya, satu periode dia disebut dengan periode manic ya, MAINC, manic, sangat senang. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dia tiba-tiba sangat sedih. Nah, nggak ada angin hujan, sewaktu-waktu dia tiba-tiba sangat senang. Itu disebut dengan mood swing. Nah, itu persamaan antara bipolar dengan skizofrenia. Nah, perbedaannya adalah bipolar itu dia ilusi atau halusinasi. Ya, dia tahu bahwa itu tidak benar. Tapi kalau sudah skizofrenia, yang terjadi adalah delusi. Ya. Delusi itu adalah ilusi halusinasi, tapi dia yakin bahwa itu benar. Ya. Pak Ari, ini apa? Ibunya cerita ya, anak saya dikejar-kejar orang mau ngebunuh. Tuh ada di situ, ada di luar, di apartemen di bawah, nunggu di bawah. Dia yakin itu ada, gitu ya, dan sebagainya. Atau dia pulang kantor, dia punya keyakinan bisik-bisik disuruh harus bunuh suaminya atau bunuh anaknya, seperti itu, dan dia yakin itu ada, gitu ya. Terus nanti kamu bangun tidur, nanti kamu langsung bunuh suami kamu ya sebelahnya, itu seperti itu. Demikian. Nah, biasanya kalau sudah skizofrenia pernah dalam seumur hidup ingin bunuh diri sekali, atau pernah dalam seumur hidup dia pernah putus asa. Nah, itu adalah sangat pemicu awal adanya di skizofrenia. Nah, gitu loh. Ya, silakan ya. Nah, jadi mudah-mudahan nggak ada yang sampai ke sana ya. Nah, seperti itu. Tapi bisa, tetap bisa insya Allah. Cuman lebih lama aja. Lebih lama aja. Gitu. Ingat, semuanya dari sini ya. Hal yang kita anggap sepele ya. Depresi. Semuanya dari hal yang kita anggap sepele, depresi. Ya. Depresi awalnya dari stres. Ya, stres pekerjaan, stres keuangan, stres macet ya, tiap hari macet ya, berangkat kantor 2,5 jam, pulang kantor 2,5 jam, dan sebagainya, tekanan ini ya, pekerjaan belum selesai, kita pulang tidurnya tidak sampai dalam, karena kita mikirin pekerjaan yang tertunda besok. Nah, gitu ya. Padahal kita mikirin pun emang nggak dipikirin, nggak ada ngaruh ya. Tetap nggak nyelesain pekerjaan. Dan sebagai itu yang terjadi, gitu loh. Dan percaya semakin tinggi jabatan ya. Jadi saya banyak coaching dan konseling, mentoring CEO bank ternama, CEO apa-apa, adanya di situ. Depresinya karena apa? Ininya berat. Tekanannya berat gitu, seperti itu. Silakan. Pak, kalau depresi itu
nggak pakai siklus, maksudnya nggak usah ke mental, psikomatis, kejiwaan langsung bunuh diri juga ada ya Pak? Depresi itu nggak tiba-tiba overnight Bu Susan, nggak overnight. Nah itu terdalamnya banyak. Mungkin dia sejak masa kecil atau dalam kandungan. Depresi itu bisa dalam kandungan ya. Selama dalam kandungan orang tuanya bertengkar ya, dia punya sensor gitu ya. Dia bangun baby's blues, dia lahir apa-apa. Nah itu sejak dalam kandungan itu, makanya pastikan saat hamil tidak stres atau depresi ibunya ya. Jadi perlu diulang lagi, depresi itu tidak tiba-tiba, stres itu iya tiba-tiba Bu Susan. Tiba-tiba. Nah kalau orang bisa bunuh diri, dia nggak ada gangguan kejiwaan segala Pak, langsung bunuh diri aja. Itu kenapa tuh Pak? Itu langsung bunuh diri kan semua udah sedikit awal dari kejiwaan Bu Susan. Oh gitu. Ya dia ya kan orang secara sadar harusnya nggak bunuh diri kan? Secara sadar ya, secara sadar ya, tekanan hidup besar ya, berpikirnya sudah tidak bisa gitu ya, pikiran sadarnya sudah tidak mampu, udah nggak ada jalan keluar, nggak ada apa-apa ya. Maka itu karena dia nggak ada pelampiasan untuk berkeluh kesah, ya, jalan keluarnya nggak ada ya, ketemu orang tua yang nanti kita pelajarin di kelas toxic positivity ya. Itu mudah. Ya. Dulu saya pernah seperti itu, lihat ya sekarang. Gampang kan saya lewatin. Nah, gitu ya. Nanti juga lewat dengan sendirinya, asal kita sabar aja, bertahan. Nah, gitu loh. Nah, sekarang kira-kira Bu Susan ingat-ingat leader atau apa yang mengucapkan kalimat yang meniadakan masalah apa? Cuman bilang-bilang positif aja. Iya, jangan jadi negatif lulu, jadi orang. Gitu kan ya. Padahal kan negatif orang kan berbeda-beda kan. Gitu loh. Apakah satu obat bisa sama? Dokter bisa untuk semua? Enggak. Enggak ada. Kalau enggak profesi dokter udah enggak ada ya. Gitu loh. Satu obat cocok untuk ini, tidak cocok untuk ini. Pun begitu dengan motivasi. Ya. Pun begitu dengan kalimat positif. Nah, seperti itu ya. Jadi tepat seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi semua harus tepat seperti ini. Jadi kita jangan menafikan konseling ya. Gitulah. Konseling ini. Ya. Depresi itu sudah jadi habitual mind ya. Jadi habit di pikiran kita. Ya, cemas, overthinking, halusinasi atau delusi sudah jadi habitual mind, gitu ya. Gitu. Jadi caranya adalah kita mulai membuat creative mind yang baru, ya. Kita membuat creative mind yang baru sehingga nanti akan menjadi habitual mind yang baru, gitu. Ilmu NLP kan begitu kan? Kita buat sesuatu creative mind, kita endap, lama-lama jadi habitual mind. Nah, kita nyetir kan udah jadi habitual mind, nggak usah mikir kan? Ya, belok kanan, belok kiri, ganti gigi, sen, itu kan udah jadi habitual mind. Nah, coba pertama kali belajar nyetir ya, mau kanan nih, ganti gigi apa-apa gitu, karena masih creative mind. Begitu juga dengan ya, stres itu masih levelnya di creative mind, stres ya. Aduh gini ya, aduh nanti pulang macet ya. Nah, pulang macet gitu. Tapi kalau depresi udah di habitual mind, udah hitam, lihat tuh udah hitam, udah nggak tahu sebabnya apa, ya, udah kumpulan. Makanya tiba-tiba bunuh diri itu bukan tiba-tiba Bu Susan, udah mengendap lama, bisa jadi sejak dia dalam kandungan dan sebagainya, gitu. Silakan ada pertanyaan terakhir, kalau penting dua. Kalau nggak ada terakhir silakan sebelum kita tutup. Coach Ari. Ya, Pak Yani silakan. Itu saya lihat di YouTube tuh ya, ada murotal Al-Quran yang istilahnya kayak bilangnya tuh relaksasi, didengarkan sebelum tidur. Dan ada lagi
ada beberapa di antaranya juga bisa untuk fungsinya sebagai ruqyah. Ya. Jadi dalam pengantarnya di situ dikatakan pokoknya kalau kita mau tidur itu kita pasang murotal itu ada 3 fungsi, bisa menenangkan hati, kemudian bisa meruqyah, kemudian yang ketiga yang susah tidur bisa dalam beberapa itu tertidur pulas gitu. Iya. Bagaimana, silakan di. Ya, itu betul ya. Jadi Pak Yani betul sekali. Jadi ada beberapa, tapi asal tekniknya penyampaiannya lagunya benar ya. Jadi menenangkan hati, menyejukkan hati. Ya. Jadi seperti orang belajar belajar trompet sama biola ya. Pertama kali itu ngekok-ngekok ya. Nah, seperti itu. Jadi itu menenangkan hati. Itu udah proven seperti itu. Jadi ucapannya benar, apa-apanya dan sebagainya. Jadi itu betul ya. Dan itu memang udah terbukti. Ya, jadi boleh pakai seperti itu. Cuman tadi saya menjelaskan itu sisi lain ya. Nah, kemarin kita sudah belajar di transfer energy ya. Itu masuknya energi spiritual ya. Masuk energi spiritual. Nah, kalau ini kita pakai teknologi dengan teknik membedakan kiri dengan kanan frekuensinya. Nah, sehingga terbuka pikiran bawah sadar. Nah, jadi tapi kalau belief systemnya nggak ada atau ngeblok nggak bisa, Pak Yani nggak berjalan ya. Misalnya yang non Muslim itu nggak mau dengar apa-apa, itu ngeblok, nggak akan bisa terjadi. Tapi kalau belief system kita terjadi, oh ini bisa menenangkan saya, apapun bisa menenangkan saya, itu bisa. Cuman hati-hati disebut dengan subliminal message. Ada yang pernah dengar subliminal message? Apa itu? Nah, subliminal message adalah pesan-pesan tersembunyi yang disisipkan, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kayak yang cuci otak gitu ya. Bisa ya. Nah, kalau kita ada di bioskop 21 di antara lagu-lagu itu, ya, itu sebenarnya dibikin subliminal message supaya kita lapar, ya, supaya kita beli makanan, ya, kalau punya uang. Kalau nggak punya uang, tetap aja nggak beli ya, beli aqua dari luar dan sebagainya, gitu loh, dan sebagainya. Itu teknik-teknik. Bisa juga dengan lambang, ya, lambang. Nah, jadi kita bisa masukin lambang yang masuk nggak sengaja. Ada supraliminal message, ada subliminal message ya. Supraliminal message yang diulang-ulang lama-lama kita tahu. Di sini pasti bisa jawab ya. Apapun makanannya, tolong lanjutkan. Minumannya teh botol sosro. Ya betul, itu namanya supra. Ya, itu udah masuk sampai apal. Sampai apal. Ya, ada subliminal message tapi tubuh kita, telinga kita tidak bisa mendengar, ya. Tapi sebenarnya ada frekuensi yang masuk, tapi nggak masuk otak kita, nggak masuk pikiran sadar, masuk pikiran bawah sadar, ya. Nah, contoh salah satu teknik subliminal message adalah dibalik, ya. Saya lapar, ya, dari menit, misalnya saya lapar itu ada 5 detik ya, ada lagu 5 detik, layer kedua dibilang saya lapar. Nah, bisa lagu itu dipanjangkan, saya lapar itu bisa dipanjangkan. Saya lapar itu dalam waktu 10 menit. Saya nah, itu nggak kedengaran nama kita. Atau dibalik, ya, dari menit 5 ke menit 0. Saya laparnya kan kalau digital tinggal diputar aja kan, kalau ada pernah ngedit suara ya. Nah, itu teknik subliminal message. Gitu. Oh, yang banyak dibilang itu ada lagu setan yang begitu tuh ya, Pak? Ya betul. Kalau lihat YouTube-nya ngeri ya. Kalau lihat YouTube-nya ngeri. Nah, jadi paling banyak di kasusnya Lion King. Lion King itu penuh dengan subliminal message. Penuh. Gitu ya. Nah, jadi hati-hati. Nah, adapun audio brainwave yang saya pilihkan sudah bersih. Emang didesain untuk ini. Hati-hati download audio brainwave yang ada di YouTube. Hati-hati ya, nah gitu loh. Saya karena punya teknologi digital di rumah itu bisa saya periksa tuh. Saya panjangkan, saya dikena, saya percepat. Nah kadang-kadang kalau kita percepat tuh muncul kata-kata itu tuh. Karena kata itu dia lambatkan ya.
Kalau kita percepat, Bapak keren loh. Kalau kita percepat muncul kata-kata seperti itu. Iya, seperti itu. Ya, keren nih si Bapak nih. Jadi apa namanya kalau contoh lain yang ada gambar-gambar ya, gitu loh. Apa namanya di sejadah kita, di apa-apa seperti itu ada subliminal message, gitu loh. Ada satu pertanyaan lagi, silakan. Kalau enggak kita tutup. Tapi tadi ya saya kan dengar dari Zaidul Akbar ya. Katanya tidur yang sempurna tuh lampu dimatiin gitu kan. Hormon-hormon apa itu nanti tubuh itu. Jadi saya kombinasikan dengan lampu dimatikan, kemudian pasang AC supaya tidurnya bisa nikmat, terus pasang tadi yang musik murota relaksasi tadi. Itu rasanya tidur yang sempurna gitu. Jadi bangun tuh benar-benar sehat gitu. Ya insya Allah ya. Ya itu emang bekerja kok. Itu saya akuin bekerja, asal penggunaan suaranya, nantan lagunya, alunan lagunya persis semua. Terus yang paling penting dari semua itu adalah belief system ya. Belief system. Jadi kalau kita belajar, lagu itu kita nggak percaya, udah belum udah nolak ya. Kalau kita belajar tapping nggak percaya, gitu ya, udah selesai itu sepertinya.